Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita perlu menyambut hari raya Idul Adha dengan melakukan berbagai amal soleh yang kita mampu. Sebab amal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu nilainya lebih tinggi dari hari-hari lainnya yang tersisa di bulan ini. Ada keutamaan khusus dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Rasulullah menegaskan bahwa 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah hari yang paling utama di dunia ini. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam hadis Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu yang artinya, hari-hari yang paling utama di dunia ini adalah 10 hari, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ditanyakan kepada beliau Rasulullah SAW, berjihad di jalan Allah tidak pula sebanding dengannya. Rasulullah menjawab, jihad di jalan Allah tidak sebanding dengannya kecuali orang-orang yang wajahnya tersungkur ke tanah atau gugur syahid. Hadis riwayat Al-Bazzar dan At-Tabrani. Amal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dalam hadis Abbas radhiyallahu anhu yang artinya, tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya itu lebih dicintai oleh Allah melebihi 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidak pula jihad di jalan Allah? Beliau menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan jiwanya dan hartanya, kemudian tidak ada yang kembali sedikit pun dari keduanya, atau yaitu gugur di syahid dan hartanya sirna. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 969. Oleh karena itu, setiap muslim seyogyanya memanfaatkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah. Di antara ketaatan yang paling utama dikerjakan adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang paling agung adalah membaca Al-Qur'an, kemudian mengucapkan takbir, Allahu Akbar, tahlil, la ilaha illallah dan tahmid, alhamdulillah. Di dalam Musnad Imam Ahmad yang lainnya disebutkan bahwa Nabi bersabda yang artinya, tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dan amal di dalamnya tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah melebihi 10 hari. Yang pertama 10 hari bulan Zulhijjah. Maka perbanyaklah membaca tahlil, takbir dan tahmid pada hari-hari tersebut. Cukupkan amal soleh itu meliputi semua fardu yang wajib serta semua amal kebaikan dan ibadah sunnah, baik berupa sholat, sedekah, puasa, khususnya puasa Arafah. Jadi setiap fardu yang dilakukan di 10 hari pertama Zulhijjah itu lebih utama dari sholat fardu yang dilakukan di hari-hari lainnya. Demikian pula dengan ibadah sunnah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu lebih utama dari ibadah sunnah di hari-hari lainnya, termasuk meninggalkan segala larangan dan kemungkaran. Siapa saja yang meninggalkan maksiat di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, maka tidak ragu lagi pahalanya lebih utama dari meninggalkan maksiat di hari-hari selainnya. Bahkan amal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu lebih utama daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan di luar 10 hari pertama bulan Zulhijjah.
Padahal banyak sekali hadis sahih yang menerangkan bahwa jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan amalan yang paling utama dan bahkan puncak daripada Islam. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sahih mereka dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda yang artinya, tidak ada perumpamaan mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berpuasa di qiyamul lail serta terus-menerus membaca ayat-ayat Allah dan tidak berhenti dari puasa dan sholat sampai mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala tersebut kembali ke rumah. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2787 dan Muslim nomor 1987. Tidak ada seorang manusia pun yang sanggup untuk mencoba mengimbangi pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mujahid keluar rumahnya menuju medan jihad, maka orang muslim yang hendak mengimbangi pahalanya juga keluar dari rumahnya menuju masjid untuk sholat dan berpuasa serta membaca Al-Quran tanpa henti sampai sang mujahid kembali. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan ada seseorang pria yang mendatangi Rasulullah lalu berkata, "Beritahu saya amalan yang bisa mengimbangi jihad." Rasulullah menjawab, aku tidak mendapatinya. Namun demikian, amal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih utama dari jihad di jalan Allah di luar hari tersebut. Yang bisa mengungguli keutamaan amal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah hanyalah mujahid yang berjihad dengan hartanya sendiri dan nyawanya hingga gugur syahid. Oleh karena itu, bila 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka merupakan sebuah kerugian besar bagi seorang muslim. Wallahu musta'an. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'anni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatuhu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru lillahi azim wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil